Hai, ketemu lagi bareng gue Ruby Herman. Nah, kali ini gue mau share flash report khususnya di bulan Mei. Dan data ini didapat dari rumah123.com/99group. Oke teman-teman, nggak berasa nih udah bulan Mei dan banyak orang mungkin yang udah beli properti, eh, baik itu primary ataupun yang second. Nah, khususnya buat teman-teman yang pengen beli properti khususnya yang second, mungkin ini tepat banget buat kamu karena gue mau sharing flash report data secara update di bulan Mei 2023 ini berdasarkan research. Oke, so kita mulai aja. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Yuk kita mulai. Harga rumah second di Indonesia naik 0,5% pada bulan April 2023, sedangkan supply tumbuh sebesar 2,8% secara month on month. Oke, nah harga rumah di Indonesia secara keseluruhan naik 0,5% pada bulan April 2023 dibandingkan Maret 2023. Secara year on year, keseluruhan harga rumah lebih tinggi 4,2% nih. Wah, bayangin 4,2% lebih tinggi dari bulan April 2022 ya. Secara year to date sampai pada akhir bulan April 2023, harga rumah naik 2,7%. Nah, kenaikan harga secara month on month dan year to date pada bulan April lebih tinggi dibandingkan inflasi Indonesia yang dicatat tumbuh sebesar 0,33% secara month on month. Nah, 4,33% secara year on year dan 1,01 year to date berdasarkan data BPS sampai dengan akhir bulan April 2023. 5 dari 13 kota dalam indeks kami mencatatkan kenaikan secara month on month dan pasar mengalami kenaikan harga bulanan tercepat yaitu 1,3%. 12 dari 13 kota mengalami kenaikan harga secara year on year. Kenaikan harga tahunan tercepat terjadi di Denpasar. Nah, mungkin ini tadi ya, karena liburan, banyak orang yang pergi ke Denpasar. Tapi benar-benar secara ini mungkin udah endemi, jadi banyak yang suka sama Denpasar. Kenaikan tahunnya 4,2%. Secara month on month, ada 5 kota yang mencatatkan kenaikan harga properti. Oke, right now kita mau bahas di Jabodetabek. Di Jabodetabek secara month on month, Jakarta dan Bekasi mengalami kenaikan harga 0,1% pada bulan ini. Secara year on year dari April 2022 sampai April 2023, semua kota di Jabodetabek mencatatkan kenaikan harga. Nah, ini dia. Harga properti cenderung meningkat ya, 2,4% Jakarta, Tangerang 4,8%, Depok 4,3%, Bogor 5,2% dan juga Bekasi 3,2%. Untuk kota-kota besar di Pulau Jawa secara month on month, Bandung dan Surabaya mengalami kenaikan sebesar 1,3%. Secara year on year, dari April 2022 sampai April 2023, 4 kota besar lainnya di Pulau Jawa mencatat kenaikan harga, yaitu Bandung 2,3%. Wah, saya suka nih kota Bandung ya. Kemudian Surabaya 5,3%, Semarang 4,7%, dan juga Surakarta 5,5%. Alright. Kemudian untuk kota besar di luar Pulau Jawa, hanya Denpasar yang mengalami pertumbuhan sebesar 1,3%. Secara year on year dari April 2022 sampai April 2023, semua kota di luar Pulau Jawa mencatat kenaikan harga. Medan 5,8%, Denpasar 4,2%, dan juga Makassar 6,9%. Oke, nah kita bicara soal volume supply meningkat 2,8% dari bulan Maret 2023 ke April 2023. Secara year on year, volume supply lebih tinggi 32%. Bayangin, volume supply-nya lebih tinggi 32,1% dari April 2022. Sedangkan terkait listing inquiries untuk rumah, lokasi paling populer adalah Tangerang. Sekali lagi nih, Tangerang dengan persentase 13,9% dari total listing inquiries untuk rumah di Indonesia pada bulan ini. Bayangin, Tangerang ya. Lokasi terpopuler kedua adalah Jakarta Selatan dengan pangsa pasar 10,7%, diikuti Jakarta Barat sebesar 10,3%. Area Jabodetabek secara month on month, kota dengan kenaikan proporsi inquiries terbesar di Tangerang, ya, dengan kenaikan 1%, diikuti Bogor dengan kenaikan 0,8%. Di kota besar lainnya di Pulau Jawa secara month on month, kota yang mengalami kenaikan proporsi inquiries terbesar adalah Surabaya dengan kenaikan 0,5%, diikuti oleh Sidoarjo dengan kenaikan 0,3%. Kota besar di luar Pulau Jawa secara month on month,
kota dengan kenaikan properti inquiries terbesar adalah Badung dengan kenaikan sebesar 1% dan diikuti oleh Makassar dengan kenaikan sebesar 0,3%. Di sisi lain, kota dengan proporsi penurunan inquiries terbesar secara man-on-man adalah Bandung dengan penurunan 3,2%, diikuti oleh Jakarta Barat dengan penurunan sebesar 1,3%. Oke, nah kali ini kita mau bahas perkembangan makroekonomi. Sekali lagi datanya didapat dari Flash Report Rumah 123 di bulan Mei 2023. Pada bulan April 2023, inflasi IHK, Indeks Harga Konsumen, tercatat sebesar 4,33% year on year. Angka inflasi tercatat menurun dibandingkan pada bulan Maret 2023 sebesar 4,97. Secara spesifik, BPS mencatat inflasi tumbuh 0,3% secara man-on-man dan 1,01 year to date untuk Indonesia. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga suku bunga acuan BI 7-day repo rate di angka 5,75% pada bulan Januari hingga April 2023. Setelah mengalami kenaikan secara berkelanjutan pada bulan Juli 2022, suku bunga tercatat sebesar 3,5 dan naik berkelanjutan hingga bulan Januari sebesar 225 BPS. Nah, ada additional commentary, yaitu pertumbuhan harga pada bulan April 2023, persentase kenaikan indeks harga rumah secara year on year tercatat sebesar 4,2%, lebih rendah dibandingkan bulan Maret 2023 sebesar 4,3%. Secara man-on-man, kenaikan indeks harga rumah juga tercatat lebih rendah sebesar 0,5% dibandingkan kenaikan man-on-man di bulan Maret 2023 sebesar 1,6%. Penurunan indeks ini terjadi bersamaan dengan periode libur lebaran yang terjadi selama 1 minggu sejak tanggal 19 April sampai 25 April 2023. Meski secara umum terjadi penurunan pada sebagian besar kota, beberapa kota mencatat kenaikan indeks harga rumah yang cukup tinggi secara year on year. Di antaranya adalah Makassar sebesar 6,9%, Medan sebesar 5,8%, serta Surakarta sebesar 5,5%. Nah, Makassar ini mencatat kenaikan year on year secara konsisten sejak awal November 2022 dengan kenaikan tahunan berkisar 1,6% hingga 10,2% sebagai gerbang transit menuju Indonesia Timur. Makassar didukung dengan pengembangan infrastruktur yang akan meningkatkan aktivitas industri logistik. Nah, di kota tersebut seperti rencana pembangunan jalur kereta api Sulawesi yang akan menghubungkan Makassar dengan Parepare dan Makassar Newport. Nah, kemudian kita bahas juga kalau bisa bicara soal di Medan, oke. Nah, kalau bicara soal di Medan, Medan di sisi lain mencatatkan kenaikan year on year secara konsisten dalam setahun terakhir dengan kenaikan tahunan berkisar 0,4% hingga 11%. Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan infrastruktur tol Sumatera yang akan menghubungkan Binjai hingga Pangkalan Berandan. Direncanakan mulai beroperasi pada pertengahan akhir tahun 2023. Saat ini ruas Binjai Stabat sepanjang 11,8 km telah beroperasi dan diresmikan pada Februari 2022 lalu. Selain ruas Binjai Stabat, Medan juga telah difasilitasi oleh dua ruas tol ya, yaitu Belawan Medan, Tanjung Morowa, dan Medan Kuala Namu tebing tinggi. Nah, berbeda nih dengan Makassar dan Medan, kenaikan harga year on year di Surakarta masih cukup fluktuatif, namun Surakarta mencatat kenaikan secara konsisten sejak Februari 2023 lalu. Hal ini sejalan dengan adanya pengembangan jalan tol Solo NYIA Kulon Progo. Nah, yang diperkirakan mulai beroperasi di akhir 2024. Lebih jauh, tol ini akan terhubung dengan ruas tol Yogyakarta-Bawen. Nah, sehingga ke depannya akan meningkatkan aktivitas pariwisata dan industri pada kota-kota yang dilayani oleh ruas tol tersebut. Oke, kita mau bicara soal popularitas lokasi pencarian properti. Secara year on year, Pulau Bali mencatatkan pertumbuhan popularitas pencarian tertinggi secara spesifik. Badung naik sebesar 2,4% year on year, dan Pasar mengalami kenaikan sebesar 1,8% year on year. Pertumbuhan popularitas pencarian tercatat positif pada akhir tahun 2022. Mungkin pada mau liburan nih. Ya juga lah, banyak yang mau investasi ya, mau beli properti di tadi
Denpasar ataupun Badung. Tren positif yang terjadi bersama dengan kebijakan visa rumah kedua second home yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Surat Edaran Nomor IMI IMI 0740.GR.01.01 tahun 2022 tentang pemberian visa dan izin tinggal terbatas rumah kedua yang diterbitkan pada Selasa 25 Oktober 2022 dan berlaku pada 25 Desember 2022 lalu. Di sisi lain, Kota Denpasar mencatat kenaikan harga year on year positif sejak Januari 2023 berkisar antara 4 sampai 4,8%. Sementara pertumbuhan harga di Denpasar sejak Oktober 2022 saat kebijakan ini dikeluarkan hingga April tercatat naiknya sebesar 2,6%. Nah, kota lain yang mengalami pertumbuhan popularitas pencarian tertinggi secara year on year adalah Jakarta Selatan sebesar 0,6% dan Jakarta Timur sebesar 0,4%. Oke, bisakah IKN Nusantara mengganti peran ibu kota Jakarta? Nah, check it out nih di edisi 7 ya, check it out ya. 99 Magazine Property and Beyond. Menyingkap ibu kota baru, simak faktanya di sini. Oke, teman-teman, ini merupakan secara diagram, teman-teman nanti bisa minta filenya ke saya ya. Saya akan skip beberapa diagram-diagram dari yang terjadi harga rumah second ya. Kemudian juga nanti ada untuk harga pasaran rumah second ya. Ini harga pasaran rumah second juga ada. Kemudian juga nanti teman-teman bisa screenshot aja ya, Indonesia vs kota besar di Pulau Jawa. Ini diagramnya juga ya. Kemudian ini harga rumah second di kota besar di luar Pulau Jawa. Ya, silakan teman-teman bisa screenshot ya. Indeks perubahan harga ini berdasarkan yang tadi, ini berdasarkan tabel. Ya, ini berdasarkan median harga rumah, sama teman-teman bisa screenshot juga ya. Ini berdasarkan lokasi populer. Kita bisa lihat. Oke. Oke, teman-teman, demikian video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari properti ya. Thank you so much teman-teman yang sudah menyaksikan program ini. Sekali lagi terima kasih buat flash report dari Rumah 123/99 Group. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa nonton Kata Ruby bersama saya Ruby Herman dan gue bakal jawab pertanyaan seputar properti. Semoga bisa memberikan inspirasi dengan kata-kata yang mudah dimengerti. Oke, sampai jumpa di next episode. Gue Ruby Herman. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang membutuhkan. Bye-bye. Salam properti.